KPU cabut aturan rahasiakan dokumen Capres-Cawapres tanpa diskusi dengan DPR dan Presiden. KPU nutup akses data Capres dan Cawapres buat publik. Jadi gini, KPU mutusin buat ngerahasiain persyaratan buat Capres dan Cawapres nanti. Kok bisa? Entah apa alasannya. Yang jelas, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro bilang tak bisa intervensi KPU. Beliau bilang gini pas Selasa 16 September. Sebelumnya, KPU udah spill 16 syarat dokumen yang harus diurus buat daftar jadi Capres dan Cawapres. Tapi nggak boleh dibagiin ke publik kalau nggak ada izin pihak terkait, termasuk ijazah. Terbaru, KPU udah nyambut putusannya itu. Ketua Umum KPU Afifuddin udah ngebatalin putusan KPU nomor 731 tahun 2025 soal dokumen persyaratan pasangan Capres dan Cawapres. Beliau bilang KPU menerima masukan dari banyak pihak soal data dan informasi, sampai-sampai mereka ngadain rapat khusus buat ini. Nah gitu dong Pak, kalau transparan gini kan enak, publik bisa kenal siapa pemimpinnya. Ngomong-ngomong, emang Capres dan Cawapres ada aib yang mesti KPU sembunyiin? Aib itu misal ada orang yang masukin ijazah karena sebenarnya nggak lulus kuliah. Nggak ada yang kayak gitu kan? Jadi pada intinya kami hanya menyesuaikan pada dokumen-dokumen tertentu yang ada dalam tanda kutip aturan untuk dijaga kerahasiaannya, misalnya berkaitan dengan rekam medis, kemudian dokumen sekolah atau ijazah dan seterusnya itu ya yang bersangkutan yang harus diminta kemudian atau atas putusan tersebut. Jadi bukan karena Pak Jokowi itu ada segi gugat ijazahnya masih tidak ada, ini berlaku umum semua peraturan. Ini KPU emang sengaja nyari ribut atau gimana? Sampai harus segini parahnya KPU ngebelain Jokowi sama itu anaknya. Lu udah gila apa? Kalau lu mau jadi pemimpin, apalagi jadi wakil presiden ataupun wakil presiden, ya semuanya wajib dibuka ke publik, Kalau nggak mau semuanya dibuka ke publik, jangan jadi pejabat publik. Itu udah resiko karena lu makan duit rakyat. Kalau disuruh milih dia, tapi nggak tahu dia itu siapa, ya sama aja kayak beli kucing dalam karung. Masa prinsip dasar kayak gini aja KPU nggak tahu? Banget loh. Gue ngeliat ada sesuatu yang gak beres dari rencana ini. Jangan-jangan kalian bikin aturan kayak gini tuh supaya bisa nutupin ijazah Gibran kalau ntar dia maju di Pilpres 2029. Harusan KPU tuh belajar dari polemik kasus ijazah Jokowi yang gak kelar-kelar sampai sekarang. Harusan itu perbaikin yang salah. Suruh semua calon presiden dan wakil presiden berikutnya untuk tunjukin ijazah aslinya ke publik, bukan cuma fotokopiannya doang. Biar kedepannya nggak jadi polemik kayak kasus ijazah si Jokowi. Capres atau Cawapres itu calon pemimpin rakyat, dan rakyat berhak tahu semua tentang pemimpinnya tuh kayak gimana sebelum mereka mutusin mau milih siapa. Dan yang bisa maksa untuk nunjukin ijazah aslinya ya cuman KPU. Makanya paksa itu. Jangan cuma minta fotokopiannya doang, tolong. Harusan kalian tuh belajar dari pengalaman supaya pinter. Kenapa malah jadi makin bego? Kalian sendiri yang malah bikin kesan seolah-olah kalian adalah anteknya Jokowi. Yang bayar kalian itu negara, bukan Jokowi ataupun Gibran. Ingat itu bang. Saya sangat menyayangkan keputusan KPU Republik Indonesia nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan selama 5 tahun. Ini adalah langkah mundur demokrasi. Kenapa? Karena semakin jauh dari transparansi dan akuntabilitas. Entah KPU menerbitkan putusan ini itu dorongan dari mana dan siapa. Jadi bayangkan aja teman-teman semua, dokumen-dokumen penting seperti daftar riwayat hidup, profil singkat calon presiden wakil presiden, rekam jejak, LHKPN, ijazah, serta surat keterangan lainnya itu termasuk informasi yang dikecualikan. Ini tentu mengunci juga akses publik terhadap informasi yang sangat vital, yang itu bisa menentukan integritas para pemimpin bangsa. Dan putusan KPU ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan.
Dan kita tahu badan publik seperti KPU ini itu wajib sifatnya menyediakan informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang tentu sangat krusial untuk diketahui publik, seperti misalnya berkaitan dengan rekam jejak, profil singkat, LHKPN, dan lain sebagainya. Peraturan KPU yang mengecualikan syarat presiden dan wakil presiden atau syarat calon presiden dan calon wakil presiden yang dikecualikan dari publik, dari keterbukaan informasi publik. What happened? Ada apa? Kemudian, apakah KPU dalam tekanan atau ada intervensi kekuasaan? Karena menarik jadinya. Kok bisa informasi ini dikecualikan? Padahal kita pahami bahwa informasi tentang presiden dan wakil presiden itu tidak boleh dikecualikan karena itu terkait dengan jabatan publik. Ngapain lagi dikecualikan? Kok ada peraturan seperti itu yang menurut saya kita patut mempermasalahkan dan mencurigainya. What happened? Ada apa? Begitu saudara sekalian ya. Oke. Coba kita bacakan. Karena begini, ada dua hal. Pertama, rencana Roy Suryo dan kawan-kawan untuk mengajukan permasalahan sengketa informasi ke KIP, Komisi Informasi Publik. Salah satunya adalah informasi tentang syarat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk tentu Jokowi pada waktu itu. Itu satu. Dan yang kedua adalah terkait dengan penggunaan dokumen itu untuk presidential election, ya. Karena seperti yang dikatakan mantan Wakapolri Groseno, bikin ijazah palsu itu nggak ada masalah, ya, sepanjang cuma ditempel di dalam kamar rumah saja. Wah, Refli Harun lulusan Harvard University, tapi ditempel di rumah aja, tidak dibawa, tidak di-spill kemana-mana, nggak ada masalah. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal tertentu, apalagi untuk mendaftar ke jabatan publik, nah itulah permasalahannya. Kok tiba-tiba sama KPU dikecualikan informasi ini untuk dibuka ke publik? What happened? Ada apa? Dan KPU tentu tidak boleh juga berlindung ini dengan alasan perlindungan data pribadi, kemudian menutup akses informasi. Sementara kemarin pada saat pencalonan peserta pemilu 2024 itu banyak loh masyarakat kita yang namanya dicatut oleh partai politik, kemudian juga masuk dalam dukungan perseorangan gitu. Yang patut kita pertanyakan nih, di mana peran KPU? KPU melindungi data-data pribadi milik para elit dan pejabat publik, tapi KPU sendiri tidak bisa melindungi data rakyat gitu. Dan menutupnya informasi-informasi publik ini berarti mengunci juga hak rakyat dan bisa melemahkan akuntabilitas pemilu. KPU ini lembaga yang seharusnya bisa berintegritas. Jangan sampai menjadi alat kekuasaan untuk kepentingan politik pragmatis. Dan tentu kita mendorong dan mendesak juga KPU untuk segera mencabut keputusannya 731 tahun 2025, karena ini bertentangan dengan hak publik untuk mengakses informasi dan juga terkait dengan kita harusnya bisa mengetahui bagaimana integritas calon presiden, wakil presiden, mulai dari rekam jejak, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, dan lain sebagainya. Karena demokrasi ini hanya bisa tumbuh dengan transparansi, bukan menjadi ruang gelap dalam pemilu. Sebagaimana disampaikan oleh Jürgen Habermas, keterbukaan itu menjadi syarat dalam demokrasi deliberatif. Bagaimana menurut pendapat teman-teman terkait dengan putusan KPU RI nomor 731 tahun 2025 ini? Dalam penerbitan keputusan KPU nomor 731 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan, sebagaimana kita tahu, sebenarnya keputusan KPU tersebut didasari sama sekali bukan karena untuk melindungi siapapun. Peraturan ini dibuat terbuka dan juga dibuat untuk semua. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan
keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut, kita medomani aturan-aturan yang sudah ada sambil kemudian berkoordinasi bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU, termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan Pilpres, terkait juga dengan data-data lain yang para pihak juga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan perundangan yang berlaku. Kalau secara timeline, ini kan sebenarnya tidak ada pemilu dalam waktu dekat, tapi ditekan pada bulan Agustus kemarin. Nah, kemudian melihat momentumnya, Anda melihat ada kejanggalan nggak dari penerbitan yang sampai akhirnya hari ini dibatalkan? Ya pastilah. Satu, bahwa kita tahu semua ada kasus perbuatan melawan hukum, gugatan perdata di Pengadilan Negeri di Jakarta yang membahas soal syarat ijazah seorang calon presiden 2024 yang lalu. Artinya akan ada potensi penyelenggara pemilu dipanggil untuk membuktikan dokumen pendidikan ijazah yang ada terkait perkara itu. Kalau undang-undang ini dijadikan tidak dicabut hari ini, maka dengan alasan undang-undang peraturan itu, peraturan KPU, maka KPU bisa menghindar untuk memberikan alat bukti di pengadilan. Meskipun KPU dalam keterangannya menyampaikan ini tidak ada hubungan dengan satu orang karena berlaku umum, di sanalah salahnya. Peraturan yang bersifat erga omnes yang untuk semua orang ternyata hanya menguntungkan segelintir orang yang kemudian berperkara. Nah, karena publik sedang sangat kritis ya, tentu KPU khawatir kalau ini kemudian menggelinding dan akan sangat sensitif ketika sebuah peraturan KPU berkaitan dengan upaya melindungi pembuktian di sebuah pengadilan. Jadi itu sebabnya wajar juga dicabut, kalau tidak tensi publik akan naik lagi. Nah, bagi saya niat kondisi ini menunjukkan bahwa KPU kita sebagai penyelenggara pemilu tidak independen. Jadi kalau mereka belajar dari kakak-kakaknya seperti Kang Ferry ini, saya pikir mereka bisa tahu cara bagaimana bersikap untuk independen. Nah, ini yang kemudian saya sayangkan. Memang KPU menunjukkan sikap-sikap yang jauh dari harapan dari sifat konstitusional kelembagaannya sebagai institusi yang harusnya mandiri. Ini kan mitranya aja di Komisi 2 mengkritik, bilang nggak ada konsultasi sebelumnya. Tapi memang apakah bisa KPU itu sebenarnya menerbitkan keputusan yang membatasi data apa saja yang bisa diakses oleh publik? Ya, saya harus klarifikasi, saya anggota KPU 2012-2017, jadi mungkin perlu menjadi catatan juga. Tapi yang pasti gini, mekanisme proses pemilu itu kan proses demokrasi. Ketika kita bicara soal demokrasi, berarti kan soal daulat rakyat, dan disitulah bahwa rakyat itu memang betul-betul ikut terlibat secara aktif dalam aktivitas proses pemilu. Karena sejatinya dalam konteks demokrasi itu ada yang memang berkaitan dengan soal partisipasi publik, selain soal kompetisi, selain soal hak yang memang ada, tapi yang pasti adalah soal partisipasi publik. Nah, oleh karena itu terkait dengan soal ini harusnya produk-produk yang memang dikeluarkan dalam konteks aktivitas proses pemilu itu memang harus terbuka. Jadi pada ruang-ruang seperti itu, selain soal hak warga negara, partisipasi publik yang ada, ini kan menjadi bagian dari menjalankan fungsi sebagai good transparent government yang memang ada. Jadi ini menjadi poin yang sangat penting dalam konteks aktivitas proses pemilu. Jadi prinsipnya, Mbak, yang paling penting itu adalah bahwa seluruh dokumen itu adalah terbuka, kecuali yang dikecualikan. Nah, yang dikecualikan itu apa? Nah, tentunya nanti ada hal-hal yang memang harus ada dikecualikan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan langkah mencabut keputusan nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden, capres-cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan tanpa diskusi dengan presiden maupun DPR. Tidak ada diskusi dari pihak yang tadi disebutkan, DPR dan presiden. Yang ada istilah uji konsekuensi. Yang banyak kemudian di internal kita bahas dan kita merasa perlu mendapat perspektif dari pihak lain juga untuk kemudian memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh berkaitan ini, kata Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin dalam konferensi pers di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa tanggal 19 Agustus tahun 2025. Pria yang akrab disapa Afif ini menegaskan pencabutan keputusan itu juga tidak ada kaitannya dengan pengaturan pemilu 2029, melainkan semata-mata soal pengelolaan data di KPU saat ini. Jadi ini murni bagaimana kita mengelola kemudian memperlakukan data-data yang ada di kita dalam situasi saat ini. Jadi bukan untuk mengatur pemilu 2029, bukan, ujar Afif. Lebih lanjut, Afif menyampaikan permintaan maaf atas polemik yang muncul setelah terbitnya keputusan 731. Ia menegaskan KPU tidak memiliki sedikit pun niat untuk menguntungkan pihak tertentu. Kami dari KPU juga mohon maaf atas situasi keriuhan yang sama sekali tidak ada potensi sedikit pun di KPU untuk melakukan hal-hal yang dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu, kata Afif. Seluruh peraturan KPU yang kita buat berlaku umum, berlaku untuk siapapun tanpa pengecualian, pungkasnya. Dokumen rahasia KPU. Sebelumnya, KPU menetapkan 16 jenis dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden, capres-cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan. Aturan ini tertuang dalam keputusan KPU nomor 731 tahun 2025, yang diteken Ketua KPU Muhammad Afifuddin pada tanggal 21 Agustus tahun 2025. Dalam diktum kedua, KPU menetapkan 16 jenis dokumen persyaratan capres-cawapres sebagai informasi yang dikecualikan. Beberapa dokumen yang dikecualikan aksesnya antara lain fotokopi KTP elektronik dan akta kelahiran, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan kesehatan, serta laporan harta kekayaan (LHKPN). Selain itu, terdapat pula bukti kelulusan seperti ijazah atau surat tanda tamat belajar, daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak calon, surat keterangan tidak pernah dipidana, hingga surat pengunduran diri dari TNI, Polri, PNS, maupun BUMN-BUMD.